Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah erosi dan konservasi tanah, di mana kita sudah menginjak di materi ke 6. Di materi ke-6 ini kita akan bahas atau melanjutkan bahasan kita sebelumnya, yaitu masih terkait dengan faktor pengontrol erosi, di mana di pertemuan sebelumnya, di minggu sebelumnya kita sudah beberapa membahas terkait dengan faktor pengontrol erosi, di mana kalau teman-teman ingat, dari faktor pengontrol erosi itu ada merupakan dari fungsi dari IRVTM, atau I adalah iklim, R itu ada relief, kemudian V itu vegetasi, T itu tanah, dan yang terakhir M itu adalah manusia. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih pengaruh dari iklim, bagaimana pengaruh dari relief terhadap kaitannya dengan tanah, kaitannya dengan proses erosi tanah. Nah, dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari 3 faktor lain yang menjadi faktor-faktor pengontrol dari erosi, yaitu kaitannya dengan tanah, kaitannya dengan vegetasi, dan kaitannya dengan manusia. Nah, ini kemarin sekedar untuk kembali mengingatkan bahwa faktor pengontrol erosi itu kan ada 5 ya secara umum, yaitu ada IRVTM, iklim, relief, tanah, vegetasi, dan juga manusia. Kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan iklim dan juga relief yang menjadi salah satu kedua faktor pasif di samping dari tanah, nanti yang kita akan bahas. Kemudian yang vegetasi dan manusia menjadi faktor yang dinamis atau faktor aktif. Nah, kenapa dikatakan statis? Karena memang iklim, relief, dan juga tanah itu kan berubahnya itu sangat lama atau sangat lambat. Bisa berubah itu mungkin tidak sesuai dengan usia manusia, mungkin jutaan tahun, ribuan tahun, dan seterusnya. Sehingga memang ini dikatakan sebagai faktor yang pasif. Tetapi kaitannya dengan vegetasi dan juga manusia ini kenapa dikatakan dinamis? Karena selalu berubah. Dari waktu ke waktu itu berubah. Mungkin dalam hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, 1 tahun, 2 tahun, mungkin vegetasi dan pola perilaku manusia itu bisa berubah kaitannya dengan faktor erosi tanah. Nah, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih kenapa tanah menjadi faktor pengontrol, kenapa vegetasi menjadi faktor pengontrol, dan kenapa manusia bisa menjadi faktor pengontrol gitu ya. Nah, yang pertama kita akan lanjutkan dulu, yaitu yang faktor ketiga, yaitu I, kemarin sudah kita bahas. I sudah kita bahas iklim, R sudah kita bahas, sekarang kita masuk V. V itu adalah vegetasi. Kenapa sih vegetasi bisa menjadi faktor pengontrol erosi? Nah, secara prinsip dasar gampangnya itu seperti ini. Jadi ketika ada suatu vegetasi, ketika ada tutupan vegetasi di atas permukaan tanah, maka vegetasi ini bisa berperan. Berperan bagaimana? Berperan dia bisa menghilangkan pengaruh hujan dan topografi terhadap erosi, yaitu dengan cara melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung butiran hujan. Nah, jadi ketika terjadi hujan itu kan akan mengerosi tanah pertama kali dengan menghantamkan butiran-butiran hujan sehingga nanti menjadi erosi percik. Dan nanti bisa menjadi erosi lembar dan seterusnya. Nah, dengan adanya vegetasi, hujan itu bisa tertahan dulu di vegetasi. Jadi tidak langsung serta-merta jatuh ke tanah butirannya, tapi akan tertahan dulu di vegetasi. Nah, dan ketika nanti akhirnya dia jatuh ke tanah, kecepatannya akan sudah jauh berkurang dibandingkan tanpa adanya vegetasi. Nah, karena kecepatannya berkurang, otomatis energi kinetiknya atau energi hantaman akibat butiran hujan ini juga akan menurun. Nah, karena hantamannya menurun, otomatis terjadinya erosi percik juga akan menurun. Nah, makanya pada daerah-daerah yang bervegetasi lebat, seperti contohnya pada daerah hutan dan tempat-tempat lain yang bervegetasi lebat, biasanya tingkat erosi tanahnya itu rendah, gitu, tidak sampai ke tinggi. Tetapi pada daerah yang terbuka, tingkat erosi atau kemungkinan terjadi erosinya akan semakin lebih tinggi. Nah, karena ini ada fungsi vegetasi yang bisa menahan dari kecepatan air hujan. Saya tertahan dulu di vegetasi. Siapa yang menahan? Ya dari tajuk vegetasi itu. Jadi dari daun-daun vegetasi, dari
dari akar, dari batang vegetasi yang dia bisa menahan laju hantaman hujan di atas permukaan tanah. Secara prinsip dasar seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga sudah bisa membayangkan, mungkin juga sudah sering dibicarakan terkait dengan hal ini. Nah, tapi kita akan bahas lebih jauh. Nah, kemudian sebenarnya apa sih, kenapa kok ketika kita berbicara lebih detail, kenapa vegetasi itu dia bisa menjadi faktor pengontrol erosi? Apa sih fungsi vegetasi? Pertama, vegetasi itu bisa menjadi intersepsi hujan oleh tajuk tanaman. Jadi hujan itu bisa diintersepsi oleh tajuk tanaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dia bisa mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air. Ini jelas. Jadi melalui adanya tajuk ini dia bisa mengurangi kecepatan aliran air hujan dan juga kekuatan perusak air hujan, butiran-butiran air hujan itu. Kemudian pengaruh akar dan kegiatan vegetatif terhadap stabilitas struktur dan juga porositas tanah. Jadi kaitannya ini vegetasi berfungsi kaitannya dengan erodabilitas tanah. Dengan adanya vegetasi, kemampuan tanah untuk tererosi itu menjadi semakin rendah karena nilai erodabilitas itu menjadi semakin tinggi seperti itu. Yang akan bahas nanti. Kemudian yang keempat yaitu transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Nah, fungsi vegetasi itu ada 4 kaitannya dengan faktor pengontrol erosi. Jadi kaitannya dengan intersepsi hujan oleh tajuk tanaman, mengurangi kecepatan laju aliran permukaan dan kekuatan perusak air, kaitannya dengan mengurangi erosivitas air hujan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh akar terhadap stabilitas struktur dan juga porositas tanah, kaitannya dengan erodabilitas tanah. Dan yang keempat yaitu transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu intersepsi hujan oleh tajuk tanaman. Vegetasi itu dapat mempengaruhi kaitannya dengan erosi. Vegetasi itu bisa membantu menurunkan erosi melalui proses yang namanya intersepsi hujan oleh tajuk tanaman. Mempengaruhi dalam 2 hal, yaitu pertama kaitannya dengan jumlah air yang sampai ke tanah. Aliran permukaannya itu berkurang. Jadi jumlah air yang sampai ke tanah itu ketika ada vegetasi itu bisa diminimalkan jumlahnya. Jadi mungkin yang awalnya yang harusnya dia masuk ke dalam tanah itu dia sebesar 1000 mm per jam, tetapi ketika ada vegetasi dia bisa diminimalkan menjadi 300, 500 mm per jam seperti itu. Sehingga apa? Ketika jumlah air yang sampai ke tanah itu dia berkurang karena akan tertahan di air di vegetasi karena ada intersepsi itu, maka menyebabkan aliran permukaan yang terbentuk juga akan berkurang. Misalkan yang harusnya jatuh itu 1000 mm tebalnya, tetapi yang jatuh akhirnya gara-gara ada vegetasi menjadi 500. Nah, sehingga kan untuk kemungkinan terjadinya aliran permukaan itu jelas akan sangat berkurang. Ya, ada kemungkinan tanah itu akan banyak yang terserap, bahkan banyak menyerap air tadi, sehingga aliran permukaan yang terbentuk juga akan semakin berkurang. Itu pertama, jadi kaitannya dengan jumlah air bisa terkurangi. Dan yang kedua yaitu kekuatan perusak butir air hujan terhadap tanah juga bisa diminimalkan. Karena adanya daun, karena nanti air hujan bersentuhan dengan daun, bersentuhan dengan ranting-ranting, itu nanti air itu kecepatannya itu akan terkurangi, akan terhantam dulu ke daun dan juga ranting. Sehingga karena dia ada penghambatnya dulu, maka ketika akan jatuh ke tanah, kecepatannya sudah tidak akan secepat ketika sebelum menghantam daun atau ranting seperti itu. Nah, sehingga ketika kecepatannya berkurang, butirannya pun juga berubah ukurannya, otomatis kekuatan perusak butir air hujan di atas permukaan tanah juga akan berkurang kemampuannya. Jadi kemampuan atau erosivitas air hujannya juga akan berkurang. Sehingga memang kalau teman-teman, karena faktor vegetasi ini cukup penting juga kaitannya dengan faktor pengontrol erosi, maka beberapa nanti kalau kita berbicara tentang konservasi, teknik vegetatif atau dengan penanaman ini menjadi salah satu teknik konservasi yang cukup ideal dilakukan. Selain pertama itu harganya atau cost-nya atau dananya itu tidak terlalu besar, lebih murah, dan juga dia sifatnya itu alami gitu. Jadi dia mengembalikan fungsi-fungsi ekosistem yang sebelumnya itu harusnya menjadi hutan, kemudian mungkin digunduli dan seterusnya dikembalikan lagi seperti itu, sehingga dia lebih alami dibandingkan dengan teknik yang struktural atau yang rekayasa teknik yang dia sifatnya itu non alami atau buatan seperti itu.
Nah, ini katanya dengan terkontrol. Nah, oleh karena itu maka kaitannya dengan intersepsi hujan dan tajuk tanaman, maka erosi itu sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman dan juga kerapatan tanaman. Ketika kerapatan tanamannya itu tinggi, otomatis erosinya juga akan semakin rendah. Kalau kerapatan tanamnya itu regang-regang, ya erosinya mungkin masih bisa terjadi, tapi hanya diminimalkan nilainya, tidak bisa sampai rendah. Tapi kalau sampai kerapatannya tinggi juga berpengaruh. Termasuk juga jenis tanamannya. Ketika pada jenis-jenis tanaman yang dia memiliki tajuk yang besar, lebar, otomatis hujan yang jatuh itu akan bisa diminimalkan kekuatannya. Tetapi pada tanaman-tanaman dengan tajuk-tajuk yang kecil, contohnya pada yang berdaun jarum seperti itu, ya kemungkinan erosinya juga mungkin masih akan cukup tinggi karena tajuk-tajuknya itu juga tidak terlalu lebat seperti itu. Kemudian energi butiran hujan itu terendam oleh tajuk vegetasi, sehingga ketika sampai permukaan tanah kekuatan rusaknya jauh berkurang. Ini jelas ya kaitannya dengan tajuk vegetasi. Jadi semakin rapat, tajuknya semakin lebat, otomatis daya rusaknya air hujan atau nilai erosivitas air hujannya juga akan semakin rendah. Besarnya pengurangan dipengaruhi oleh kerapatan tajuk dan tinggi tajuk dari permukaan tanah. Jadi ini juga berpengaruh. Jadi selain kerapatan tajuk, tinggi tajuk itu juga berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Ketika tinggi tajuknya itu dia lebih rendah, otomatis kekuatannya air hujan juga akan minimal. Tetapi ketika tinggi tajuknya itu tinggi, ya berarti nanti ketika air intersepsi itu jatuh ke tanah, dia akan punya kesempatan untuk menambah kecepatan hantaman air hujannya gitu. Kalau dia tinggi, tapi kalau dia rendah, otomatis hantamannya itu juga akan cepat, sehingga kecepatannya pun juga akan lebih rendah seperti itu. Nah, ini ada kalau teman-teman bisa lihat di tabel ini, tabel G5 ini kaitannya dengan pengaruh tanaman terhadap intersepsi air hujan. Contohnya misalkan pada tanaman jagung, kedelai dan juga oat gitu ya. Itu berbeda-beda nilai persentase hujan atau nilai erosivitas hujannya gitu. Kalau tanpa ada tanaman ini 100%, tetapi ketika tanamannya per 4 meter persegi itu ada 36, jagung itu memiliki nilai persentase hujan yang menembus itu dia lebih rendah dibandingkan kacang kedelai. Kenapa? Karena jagung dia lebih lebat dibandingkan tanaman kacang kedelai. Nah, tapi yang kalau oat, ini sama sekali tidak ada sama sekali, belum ada nilainya. Kemudian jika misalkan ditambah dengan treatment tambah 64 jumlahnya tanaman, nah ternyata jagung tetap yang lebih rendah nilainya 60, tapi sementara kacang kedelai dan oat juga sama, masih 78 seperti itu. Dari penelitian Haynes juga dilihat bahwa memang yang cukup efektif itu ternyata jagung gitu ya, tanaman jagung dibandingkan kacang kedelai dan juga oat. Karena apa? Kaitannya tanaman jagung dia tajuk vegetasinya mungkin lebih besar atau lebih tebal gitu dibandingkan yang kacang kedelai dengan juga oat. Nah, itu katanya dengan intersepsi. Kemudian yang kedua, vegetasi yang kaitannya dengan untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan dan juga kekuatan perusak air gitu ya. Jadi ini jelas, jadi ketika pada tumbuhan-tumbuhan contohnya pada tumbuhan merambat gitu ya. Jadi tumbuhan yang merambat di atas permukaan tanah. Kan mungkin teman-teman sering menemukan ya, ada tumbuhan-tumbuhan yang dia bentuknya seperti semak tapi dia tuh merambat di atas permukaan tanah gitu. Nah, adanya tumbuhan-tumbuhan yang merambat itu dia tuh bisa menghambat aliran permukaan. Jadi ketika terbentuk genangan, terbentuk aliran permukaan, terbentuk overland flow, si tumbuhan-tumbuhan ini dia bisa menahan laju overland flow. Nah, sehingga aliran yang terbentuk oleh overland flow ini dia bisa menurun drastis gitu kecepatannya. Kecepatannya menurun drastis, otomatis nilai erosivitasnya itu akan rendah gitu. Kemampuan untuk dia mengerosi juga akan semakin rendah gitu. Sehingga dikatakan tumbuhan merambat, terutama yang merambat ya, tumbuhan merambat itu dapat mengurangi daya hancur dan juga daya angkut air gitu. Nah, jadi karena kecepatannya diminimalkan, otomatis daya angkutnya akan rendah, daya hancurnya pun apalagi seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari vegetasi, terutama yang vegetasi merambat di atas permukaan tanah. Kalau yang vegetasi besar gimana? Bisa tetap mengurangi, tapi memang tidak akan seefektif pada vegetasi yang merambat.
adanya batang itu kan dia bisa menghambat aliran permukaan, laju aliran permukaan. Dia kan akan menghantam batang dulu sehingga nanti energi kinetiknya akan terserap dulu di batang, sehingga yang nanti lolos ya nanti akan minimal, kecepatannya akan lebih berkurang nilai kecepatannya. Ini juga ada tabel ini pengaruh tanaman terhadap kecepatan dan jumlah aliran permukaan. Ini juga penelitian pada tanaman jagung, pada tanaman jagung bluegrass atau rumput gitu nggih. Laju aliran maksimumnya bagaimana? Kalau jagung ternyata 16,75. Kalau bluegrass itu 5 gitu. Sehingga kalau bisa dilihat ya, jagung kan termasuk tanaman yang bukan merambat. Tetapi kalau grass atau semak itu dia masuk tanaman merambat, rumput gitu ya. Nilai lajunya bisa diminimalkan menjadi hanya 5 mm gitu. Kalau yang jagung masih 19, masih 16, 75 dan seterusnya. Ini contoh bahwa tanaman-tanaman merambat atau yang tinggalnya itu di bawah-bawah di atas permukaan tanah seperti semak, paku-pakuan dan seterusnya, itu dia bisa menghambat laju aliran permukaan. Kalau yang tadi tanaman-tanaman yang tinggi sifatnya di atas, dia yang memiliki tajuk tebal, sifatnya dia mengurangi intersepsi gitu. Jadi dia menahan jatuhan air hujan. Tapi kalau yang tanaman di bawah itu dia menahan laju air permukaan. Makanya nanti kaitannya dengan teknik konservasi vegetatif juga akan berbeda. Kita lihat dulu erosi yang dominan itu erosi apa? Apakah erosi percik, apakah erosi lembar? Kalau sudah erosi lembar ya akan ada baiknya kita menggunakan teknik vegetatif dengan tanaman yang merambat. Mungkin dikombinasikan dengan tanaman yang tinggi bisa, tapi tidak dominan. Tetapi kalau erosinya itu masih erosi percik, ya kita bisa naikkan atau pakai tanaman-tanaman yang dia tinggi tanpa harus tanaman yang merambat seperti itu. Itu nanti kita bicara di teknik konservasi vegetatif. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh akar dan juga kegiatan vegetatif yang terhadap stabilitas struktur dan juga porositas tanah. Ini kaitannya vegetasi dengan erodabilitas tanah. Jadi dengan adanya vegetasi dia tuh bisa menurunkan nilai erodabilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi. Jadi tanah jadi tidak lebih peka terhadap erosi. Kenapa? Karena dengan adanya akar tumbuhan, akar tumbuhan itu dia bisa menstabilkan agregat mekanik dan juga kimia. Akar tumbuhan-tumbuhan terutama yang serabut gitu, dia bisa memperkuat agregat dari tanah. Ketika agregat tanah itu dia kuat dan juga cenderung stabil, maka ketika ada hantaman air ke dalam tanah, maka kemungkinan terjadinya erosi juga akan semakin rendah seperti itu. Beda pada kondisi akar tumbuhan yang dimana akar tumbuhannya itu dia cenderung yang tunggang gitu, maka kemampuan untuk mengikat agregat tanahnya juga akan semakin rendah. Ketika ada erosi ya akan mudah sekali untuk tererosi gitu. Nilai erodabilitas tanahnya menjadi sangat tinggi seperti itu. Nah, kemudian akar tumbuhan juga bisa memasuki bongkahan dan juga menimbulkan tempat lemah yang kemudian terpisah menjadi butir-butir sekunder, dan juga bisa menghancurkan bongkah tanah, pembentuk agregat tanah gitu ya. Ini jelas tadi katanya dengan agregat gitu ya. Nah, jadi memang fungsinya vegetasi ini terutama yang akar gitu nggih, terutama ada juga kegiatan vegetatif lain misalkan untuk pembentukan bahan organik dan seterusnya, ternyata dia juga bisa menyebabkan si tanah itu menjadi stabilitas atau agregatnya menjadi semakin kuat gitu. Nah, itu katanya dengan pengaruh akar juga vegetasi katanya dengan erodabilitas. Jadi lebih ke arah memperkuat agregat tanah gitu nggih, fungsinya memperkuat agregat sehingga kepekaan terhadap erosinya menjadi sangat rendah. Nah, kemudian yang keempat gitu yaitu proses transpirasi. Yang keempat adalah proses transpirasi. Nah, transpirasi itu dia bisa memperbesar kapasitas tanah untuk menyerap air hujan atau mengurangi air permukaan. Nah, karena tadi ada transpirasi gitu tadi, jadi ketika ada hujan, nah ini tajuk itu dia akan menyimpan dulu air hujan. Kemudian air hujan itu akan menetes di atas permukaan tanah melalui ranting-ranting, melalui daun yang dinamakan sebagai transpirasi. Nah, ketika ada transpirasi ini otomatis tetesan air hujan atau butiran air hujan ini
dia akan menurun kecepatannya. Ketika kecepatannya menurun, ketika jatuh ke tanah, otomatis tanah itu dia akan memiliki kemampuan untuk lebih menyerap air. Jadi karena kecepatannya rendah, maka si tanah ini atau permukaan tanah ketika ada air hujan yang jatuh, ya dia akan cepat terserap. Dibandingkan dengan kecepatan aliran air hujan yang sangat tinggi, mungkin tidak akan cepat terserap, sudah menjadi aliran permukaan dulu atau overland flow. Tetapi ketika airnya bisa diminimalkan kecepatannya, ya ketika jatuh ke tanah, maka dia kemungkinan besar akan bisa terserap oleh tanah seperti itu. Itu yang kaitannya dengan vegetasi. Nah, itu katanya tanah dengan erosi tanah dengan vegetasi. Nah, kemudian kita lanjutkan kaitannya faktor pengontrol erosi selanjutnya yaitu yang tanah. Nah, tanah ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ya karena memang yang dierosi kan tanah, sehingga sifat-sifat dan juga karakteristik tanah ini menjadi salah satu hal juga yang penting kaitannya dengan erosi. Ketika sifat-sifat tanahnya secara umum ya, ketika sifat-sifat tanah itu dia memiliki tingkat kepekaan yang rendah terhadap erosi atau karakteristiknya termasuk padu, stabil dan seterusnya, maka kemungkinan terjadi erosi juga akan rendah. Tetapi ketika karakter tanahnya itu dia tidak padu, mungkin lepas-lepas dan seterusnya, kemungkinan terjadi erosinya juga akan semakin tinggi. Nah, ketika kita berbicara tanah dan juga erosi, maka kita tidak lain dan tidak bukan kita berbicara tentang kaitannya dengan erodabilitas tanah atau kemampuan dari tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi atau mudah tidaknya suatu tanah itu tererosi seperti itu. Jadi ketika tanah itu dia lebih mudah untuk tererosi atau kepekaan tanahnya itu rendah terhadap erosi, maka tanah itu akan tidak mudah untuk tererosi, tidak peka terhadap erosi. Maka ketika kepekaannya tinggi, otomatis erosinya itu juga semakin tinggi. Nah, kemudian beberapa hal sifat tanah yang mempengaruhi terhadap erosi ya, pertama ada tekstur, ada struktur, ada bahan organik, ada kedalaman, ada sifat lapisan dan juga tingkat kesuburan. Jadi ada 6 kaitannya. Kalau yang kita berbicara tentang erodabilitas tanah, memang kita tidak lepas dari sifat fisik tanah, sifat fisik dan juga sifat kimia tanah. Kaitannya dengan tekstur, kaitannya dengan struktur, kaitannya dengan bahan organik, kaitannya dengan kedalaman, kaitannya dengan sifat lapisan tanah dan juga kaitannya dengan tingkat kesuburan tanah. Nah, pertama kaitannya tekstur tanah dengan erosi. Nah, jadi tekstur itu kalau teman-teman tahu mungkin sudah disampaikan di materi ilmu tanah gitu ya. Jadi tekstur merupakan ukuran dan juga proporsi kelompok butiran-butiran primer bagian mineral tanah. Jadi proporsi fraksi dari tanah itu sendiri, apakah dia cenderung banyak dominan pasirnya, apakah cenderung banyak dominan lempungnya, apa dominan ke arah debunya dan seterusnya, itu yang dinamakan sebagai tekstur. Ketika dia dominan pasir, otomatis dia pasiran bentuknya, jadi remah-remah gembur seperti itu. Tapi ketika dominan liat, dia menjadi strukturnya lebih padu, lebih kuat berupa lempung seperti itu. Nah, terus kaitannya apa tekstur dengan erosi? Tanah yang mengandung fraksi debu dan pasir itu lebih peka terhadap erosi. Karena apa? Karena fraksi debu dan juga pasir halus itu sulit membentuk struktur yang mantap. Itu guys. Jadi karena sifatnya dari pasir itu kan dia bongkah-bongkah agak besar, sehingga ketika dia untuk saling mengikat atau menjadi struktur agregat yang padu itu akan lebih susah. Nah, ketika strukturnya tidak padu atau lebih susah, ketika ada erosi dia akan lebih mudah tererosi seperti itu dibandingkan pada struktur-struktur yang lebih padu. Nah, berkebalikan dengan tanah yang mendominasi strukturnya atau fraksinya itu liat berupa tanah lempung. Pada tanah lempung, struktur atau agregat tanah itu dia menjadi cenderung lebih kuat gitu, lebih mantap, strukturnya lebih padu seperti itu. Ketika struktur dan juga agregatnya lebih padu, otomatis erosinya juga akan lebih rendah. Nah, tetapi muncul pertanyaan, kenapa ketika kita membahas erosi pada daerah yang berlempung itu dia justru lebih rendah, tetapi kenapa dia menjadi lebih rawan longsor? Ketika kita berbicara longsor, daerah mana yang rawan longsor? Apakah ada tanah yang berliat, berlempung, atau tanah yang berpasir? Yang lebih rawan longsor itu tanah yang berliat. Kenapa tanah yang berliat itu lebih cenderung mudah longsor? Karena kalau kita berbicara longsor itu kan ada yang namanya bidang gelincir gitu,
Jadi yang suatu bidang yang dia menyebabkan dia bisa bergelincir. Contohnya mesti ketika kita ada main perosotan gitu nih. Ketika bidang tanahnya itu dia cenderung halus, otomatis kita akan lebih mudah untuk turun ke bawah ketika kita main perosotan gitu. Tetapi ketika bidangnya itu dia mungkin agak bergelombang, bergerigi, ketika kita untuk turunnya ke bawah melalui perosotan itu mungkin akan lebih susah seperti itu. Nah, sama seperti ketika kita berbicara longsor. Lihat itu karena walaupun struktur agregatnya padu, tetapi dia licin sifatnya seperti itu. Sehingga dia bisa mudah sekali untuk menjadi bidang gelincir pada tanah-tanah yang ada di atasnya seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara erosi, memang yang lebih mudah tererosi adalah yang fraksinya pasir dan juga debu. Kenapa? Ya karena struktur agregatnya itu tidak mantap. Tetapi ketika pada tanah-tanah yang liat, pada tanah yang strukturnya mantap, otomatis kemungkinan terjadinya erosi juga menjadi lebih rendah seperti itu. Itu katanya dengan tekstur. Kemudian selanjutnya yaitu katanya dengan bahan organik gitu nih. Bahan organik yaitu berpengaruh terhadap stabilitas struktur tanah. Kenapa? Karena bahan organik ini dia bisa memantapkan agregat tanah. Nah, mungkin di ilmu tanah juga sudah dibahas ya. Ketika ada bahan organik tinggi, bahan organik ini akan mempunyai sifat yang mengikat butiran-butiran tanah. Ketika ada bahan organik, banyak sekali butiran tanah yang terikat, otomatis menjadi agregatnya menjadi lebih mantap atau stabilitas tanahnya menjadi lebih mantap gitu seperti itu. Nah, selain itu, bahan organik itu baik yang sudah lapuk atau belum lapuk juga memiliki fungsi. Pada bahan organik yang belum lapuk, yang masih berupa seresah-seresah, masih berupa sampah-sampah daun, sampah-sampah akar, ranting dan seterusnya, itu dia bisa melindungi tanah dari kekuatan perusak butir hujan dan menghambat kecepatan permukaan. Jadi ketika ada sampah-sampah seresah di atas permukaan tanah, ya hujan itu akan menghantam seresah dulu. Sehingga ketika menghantam ke atas permukaan tanah, tenaganya sudah hilang. Selain itu juga ketika ada terbentuk airan permukaan, tanah itu tidak serta-merta langsung tererosi dulu yang paling atas, tapi yang tererosi akan terbawa yaitu yang seresah-seresah ini, sampah-sampah tanaman ini dulu. Nah, sehingga ketika dia sudah menghilangkan sampah, ketika akan menghilangkan tanah itu kekuatannya sudah sangat minimal sekali, sehingga sangat bisa meminimalkan perusak atau nilai erosivitas tanah, erosivitas air hujan sendiri, baik dari sisi menurunkan kekuatan perusak butiran air hujan yang jatuh ke tanah ataupun menghambat kecepatan airan permukaan seperti itu. Makanya kalau kita nanti berbicara tentang erosi konservasi vegetatif, salah satunya dengan cara menggunakan mulsa. Mulsa itu caranya bagaimana? Ya dia menggunakan menutupi atas permukaan tanah dengan sampah-sampah tanaman atau dengan plastik ya untuk mengurangi laju erosivitas air hujan ini. Nah, itu kalau yang belum lapuk. Kalau yang bahan organik yang sudah lapuk bagaimana? Nah, yang sudah lapuk kaitannya dengan kekuatan untuk menyerap dan juga menyimpan air tanah lebih tinggi dan memantapkan agregat tanah dan juga meningkatkan kapasitas infiltrasi. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi dengan adanya bahan organik, otomatis dia bisa mengikat banyak butiran tanah. Ketika banyak butiran tanah yang terikat, otomatis struktur atau agregatnya itu lebih mantap. Ketika ada erosi, kemungkinan untuk tererosinya juga akan lebih rendah seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga katanya dengan kedalaman tanah. Nah, kedalaman tanah itu juga berpengaruh. Semakin dalam tanah, maka kemungkinan untuk tererosinya juga lebih sedikit gitu, lebih tahan gitu. Tanah yang dalam dan juga permeabel lebih tahan terhadap erosi dibandingkan tanah yang dangkal seperti itu. Kenapa ya? Karena tanah yang relatif lebih dalam atau lebih tebal gitu, otomatis dia akan banyak bisa menyimpan air tanah, sehingga air yang jatuh ke tanah itu akan banyak terserap dibandingkan yang untuk kekuatan erosinya menjadi lebih rendah. Tetapi berbeda pada tanah-tanah yang tipis gitu. Tanah tipis kemampuan untuk menyimpan air tanahnya juga akan menjadi lebih kecil. Jadi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan menjadi lebih kecil, sehingga akan banyak terbentuk over dan flow, akan banyak terbentuk percikan air hujan dan seterusnya, sehingga kekuatan untuk erosinya juga jadi lebih cepat. Itu yang kaitan dengan kedalaman tanah. Kemudian kaitan dengan sifat lapisan tanah.
tanah dengan lapisan bawah yang granul dan permeabel lebih lambat tererosi. Jadi pada tanah-tanah yang sifatnya itu mudah menyerap air dan juga dia sifatnya strukturnya itu granul atau dia berupa stabilitas agregatnya yang kuat, otomatis erosinya menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir yaitu kaitannya dengan kesuburan tanah, yaitu kesuburan tanah itu kaitannya dengan perbaikan tumbuhan gitu. Jadi semakin tanah itu semakin subur, otomatis pertumbuhan tanaman di atasnya juga akan semakin banyak, semakin lebat. Nah, ketika tanaman itu lebat, nah nanti kaitannya dengan vegetasi, dia bisa menurunkan intersepsi, bisa menurunkan daya hantam air hujan, bisa mengurangi air permukaan dan seterusnya. Jadi bisa lebih mengontrol kepada erosi seperti itu. Nah, itu katanya dengan tanah gitu ya. Jadi katanya dengan vegetasi sudah, katanya dengan tanah sudah. Yang terakhir yaitu katanya dengan manusia. Manusia ini sekarang ini menjadi perannya sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang konsep hubungan manusia dengan lingkungan, kita mengenal istilah kata hubungan deterministik dan juga posibilistik. Dulu kita lebih banyak ke deterministik, jadi kita manusia lebih banyak menggantungkan ke alam. Tetapi semakin eranya semakin maju, semakin berkembang, semakin kesini berubah menjadi posibilistik. Jadi manusia itu justru bisa mengelola atau mengubah kondisi dari alam atau lingkungan, termasuk pada tanah. Nah, manusia itu bisa memiliki kemampuan untuk mengkonservasi tanah. Manusia memiliki kemampuan untuk mengolah tanah sehingga tanah itu nanti menjadi lebih mudah tererosi, bisa terjadi. Tanah manusia bisa menghancurkan atau mengubah lahan yang awalnya lahan bervegetasi, dihilangkan vegetasinya menjadi lahan terbuka dan erosinya menjadi lebih tinggi. Jadi manusia itu bisa, kaitannya dengan erosi bisa menjadi pemicu terjadinya erosi, bisa menjadi penghambat terjadinya erosi. Kapan menjadi penghambat? Ya ketika manusia itu dia memanfaatkan lahan dengan bijaksana, bahkan dia mengkonservasi tanahnya sehingga kemungkinan terjadi erosinya rendah. Kapan manusia bisa menjadi pemicu atau menjadi erosi itu lebih dipercepat? Ya ketika manusia itu tidak memanfaatkan lahan secara bijaksana. Mungkin yang awalnya bervegetasi dibabat habis menjadi lahan yang terbuka, yang akhirnya tidak termanfaatkan dan seterusnya, sehingga erosinya menjadi lebih besar gitu. Nah, sehingga ketika kita bicara manusia sekarang menjadi faktor yang cukup pokok juga kaitan dengan erosi, karena manusia ini menjadi suatu agen yang bisa mempercepat erosi atau mengurangi erosi. Dan ketika kita berbicara tentang erosi dipercepat, memang hampir semua itu disebabkan karena manusia, kaitannya dengan manusia mengolah lahan gitu. Makanya ketika kita sebagai manusia, ketika kita ingin memanfaatkan lahan, kita secara bijaksana gitu. Jadi kita harus memperhatikan terkait dengan kelestarian, memperhatikan katanya dengan keberlanjutan dari tanah itu sendiri. Dan yang keberlanjutan tanah itu bagaimana ya, yang nilai erosnya itu bisa diminimalkan, tidak jadi longsor dan seterusnya, lebih wise gitu kita memanfaatkan lahan. Kaitan dengan manusia, kaitan dengan erosi ya, manusia dan erosi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Katanya dengan apa? Luas tanah yang diusahakan. Semakin luas tanah yang diusahakan, otomatis erosinya juga akan semakin lebih luas. Sistem pengusahaan tanahnya itu bagaimana? Apakah dia terbatas? Apakah juga bisa full dan seterusnya, itu juga pengaruh. Pada lahan-lahan yang dia terbatas, seperti pada lahan hutan lindung yang bisa dimanfaatkan terbatas ya, manusia bisa memanfaatkannya yang terbatas. Ketika yang dimanfaatkan terbatas, otomatis erosinya juga akan terbatas. Seperti itu konsepnya. Kemudian katanya dengan status penguasaan tanah, apakah itu milik negara atau milik apa dan seterusnya. Ketika itu milik negara, ada kontrol dari negara, mungkin bisa dikontrol. Oh ini harusnya tanam ini. Ya, ketika dia full pribadi, ya terserah dari manusianya. Mau tanah itu dibuka, mau tanah itu digunakan untuk apapun, terserah. Sehingga kemungkinan erosinya juga bisa menjadi lebih tinggi. Nah, tingkat pengetahuan dan teknologi katanya dengan konservasi. Semakin maju teknologi, semakin maju tingkat perkembangan, teknik-teknik untuk konservasi, teknik-teknik untuk pemeliharaan tanah juga semakin maju seperti itu. Kemudian katanya dengan ikatan hutan, katanya dengan luas tanah ya. Kemudian kaitannya dengan katanya dengan pasar dan juga keperluan sumber usaha tani, fasilitas, infrastruktur dan seterusnya itu juga berpengaruh. Jadi katanya dengan
hasil usaha itu juga berpengaruh. Misalkan mau digenjot, misalkan panennya berapa kali, 3 kali atau 4 kali, misalkan untuk memenuhi kebutuhan, misalkan memenuhi kebutuhan 5.000 ton, harus dipanen 4 kali ya. Semakin banyak ditanami, semakin banyak dimanfaatkan, ya otomatis erosinya juga akan lebih tinggi. Kenapa? Tanahnya menjadi lebih gembur. Ketika tanahnya lebih gembur, strukturnya tidak padu sehingga jadi erosi semakin besar. Tetapi kalau mungkin hanya mengejar 2 kali panen, yang ada sempat lahan itu mungkin diberaukan, jadi sempat agregatnya kembali lagi, ya otomatis erosinya juga bisa lebih diminimalkan. Nah, memang manusia ini perannya cukup sangat penting sekali ketika sekarang ini, karena dia sifatnya itu sangat dinamis, sangat mudah berubah, dan juga lebih bisa mempercepat erosi atau bisa meminimalkan erosi seperti itu. Nah, oke teman-teman, kira-kira itu kaitannya dengan faktor pengontrol erosi ya. Jadi kita sudah bahas kelima-limanya jadi faktor pengontrol erosi. Pertama yaitu kaitannya dengan iklim. Iklim itu lebih ke arah tentang erosivitas air hujan. Jadi bagaimana kemampuan dari air hujan itu dia bisa mengerosi tanah. Kalau yang kedua yaitu kaitannya dengan relief, yaitu kaitannya dengan miring atau tidak. Pada tanah-tanah yang lahan yang reliefnya miring, otomatis erosinya akan lebih besar. Yang datar itu cenderung lebih rendah. Kemudian kaitannya dengan tanah itu lebih ke arah erodabilitas tanah, yaitu tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Pada tanah-tanah dengan tekstur yang dia lihat, struktur agregatnya itu mantap, otomatis kemampuan tanah untuk mengerosinya menjadi lebih rendah. Kemudian yang keempat yaitu kaitannya dengan vegetasi. Vegetasi bisa membantu tanah untuk menguatkan agregat. Dan yang terakhir yaitu manusia, yaitu ya bisa mempercepat atau dia bisa mengkonservasi dari tanah. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan faktor pengontrol tanah di materi pertemuan minggu kali ini. Dan insya Allah di pertemuan minggu setelahnya kita akan membahas jadi kaitannya dengan pemodelan erosi. Jadi setelah kita tahu faktor pengontrol, kita bisa modelkan erosi dari faktor-faktor pengontrol dari erosi ini. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah khasanah keilmuan teman-teman di bidang erosi dan konservasi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.